Pernah gak sih lo ngerasa terlalu ngalah buat pasangan, tapi di sisi lain malah jadi takut kehilangan mereka? Rasanya kayak terjebak ya. Nah, itu dia. Apakah lo lagi bucin atau justru nggak punya harga diri? Kali ini, gue bakal bahas topik yang sering banget bikin lo galau. Terutama buat lo yang suka bingung tentang hubungan. Bucin itu wajar, tapi kalau berlebihan bisa jadi masalah besar. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya lo bisa bedain antara bucin dan kehilangan harga diri, biar lo gak cuma jadi pihak yang ngalah terus. Yang pertama, bucin itu apa sih? Bucin adalah budak cinta yang sering kita dengar dalam hubungan asmara, dan sebenarnya hampir semua orang pernah mengalami perasaan ini. Bucin itu biasanya terjadi saat kita merasa sangat tergila-gila dengan pasangan dan akhirnya jadi rela melakukan apa saja buat ngebuat mereka bahagia. Bahkan bisa sampai mengorbankan waktu, tenaga, atau hal-hal yang sebelumnya kita anggap penting. Hal ini sering dimulai dengan niat yang baik, ingin membuat pasangan merasa spesial dan dicintai. Namun, masalahnya saat perasaan cinta ini berlebihan dan mulai mengesampingkan kebutuhan pribadi kita bisa kehilangan keseimbangan dalam hubungan. Bucin jadi semacam perangkap yang bisa membuat kita terjebak dalam situasi di mana kita lupa akan diri sendiri. Namun, perlu dicatat bahwa menjadi bucin itu bukan masalah jika tetap dalam batas yang sehat. Bucin menjadi masalah ketika rasa cinta yang kita miliki justru merugikan diri kita sendiri. Misalnya, kita terus-menerus memberi tanpa menerima balik atau terlalu takut kehilangan hingga mengabaikan perasaan kita sendiri. Cinta sejati itu bukan soal siapa yang lebih banyak berkorban, tapi siapa yang bisa saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Jika lo merasa jadi bucin, cobalah untuk merefleksikan apakah cinta yang lo berikan sudah diterima dengan cara yang sehat atau malah justru dimanfaatkan. Tapi, gimana sih cara bedain antara bucin yang sehat dan hilangnya harga diri? Nah, ini dia yang penting buat lo tahu. Yang kedua, tanda-tanda lo kehilangan harga diri. Salah satu tanda paling jelas jika lo mulai kehilangan harga diri dalam hubungan adalah ketika lo merasa terus-menerus mengalah tanpa pernah mendapatkan imbalan yang setimpal. Bisa jadi lo sudah memberi lebih banyak waktu dan perhatian pada pasangan, tapi pasangan malah kurang peduli atau bahkan lebih sering nyakitin lo. Misalnya, lo memberi perhatian lebih saat pasangan lagi stres, tapi ketika lo lagi butuh perhatian, pasangan malah sibuk dengan kegiatan mereka sendiri atau bahkan menyepelekan perasaan lo. Ini bukan bucin, ini justru ciri bahwa lo mulai mengorbankan diri sendiri dan membuat harga diri lo terkikis sedikit demi sedikit. Selain itu, ketika lo terus merasa terpaksa mengalah hanya demi menjaga hubungan, itu bisa jadi petanda lain kalau lo kehilangan harga diri. Hubungan sehat itu harusnya memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk tumbuh dan berkembang, bukan untuk merasa seperti salah satu pihak terus-terusan tertekan. Ketika lo merasa terjebak dalam situasi yang lo sendiri nggak setuju, misalnya terus-menerus harus menuruti keinginan pasangannya tanpa bisa mengungkap pendapat, itu adalah tanda-tanda lo mulai kehilangan kendali atas diri sendiri. Ingat, hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling memberi dan menghargai, bukan hubungan di mana satu pihak selalu mengalah demi yang lain. Sekarang lo udah mulai bisa ngebedain kan? Tapi gimana sih cara menjaga harga diri kita dalam hubungan tanpa jadi orang yang fake? Yang ketiga, cara melindungi harga diri dalam hubungan. Cara pertama untuk melindungi harga diri dalam hubungan adalah dengan mengenali dan menetapkan batasan pribadi. Lo harus sadar bahwa lo berhak untuk mengatakan tidak, enggak, jika ada sesuatu yang enggak nyaman atau enggak sesuai dengan prinsip lo. Saat lo merasa pasangan lo melewati batas,
Jangan takut untuk berbicara secara terbuka. Komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan. Tanpa komunikasi yang jujur dan terbuka, pasangan lo nggak akan tahu apa yang lo butuhkan. Dan bisa jadi, mereka malah tidak sengaja melukai lo atau nyakitin lo. Dengan mengatakan apa yang lo butuhkan dan merasa nyaman untuk mengekspresikan pendapat, lo juga melatih pasangan untuk lebih memahami perasaan lo dan memberikan ruang untuk perubahan yang lebih baik. Selain itu, jangan takut untuk memberi ruang untuk diri sendiri. Hubungan yang sehat itu bukan hanya tentang berbagi waktu bersama pasangan kita, tapi juga tentang memberi waktu untuk diri sendiri. Ini penting agar lo nggak merasa terlalu terikat atau terlarut dalam hubungan yang bisa mengurangi kebahagiaan pribadi lo sendiri. Lo berhak untuk memiliki waktu sendiri, mengejar hobi, atau fokus pada tujuan pribadi tanpa merasa bersalah. Ini adalah cara efektif untuk menjaga harga diri lo, karena lo juga harus menghargai diri sendiri dan kebutuhan pribadi lo. Jangan sampai rasa takut kehilangan membuat lo mengabaikan kesejahteraan emosional dan mental lo. Udah mulai jelas bedanya kan? Tapi kalau pasangan lo mulai ngelakuin hal yang salah, gimana caranya lo tahu? Yang keempat adalah ciri-ciri pasangan yang memanfaatkan lo. Salah satu tanda bahwa pasangan lo mungkin sedang memanfaatkan lo adalah ketika mereka hanya datang pada lo saat mereka membutuhkan sesuatu. Misalnya, mereka seringkali mencari lo saat mereka dalam kesulitan. Tetapi, saat lo membutuhkan dukungan atau perhatian, mereka malah mengabaikan lo. Ini adalah bentuk manipulasi emosional yang dapat merusak hubungan. Pasangan yang seperti ini hanya bisa mengambil tanpa memberikan timbal balik yang sebanding. Mereka mungkin berpura-pura peduli saat lo senang, tetapi saat lo merasa sedih atau lelah, mereka justru mengabaikan atau bahkan menuntut lebih banyak perhatian tanpa peduli dengan kondisi lo. Selain itu, jika lo merasa bahwa hubungan ini lebih banyak memberikan dari sisi lo, baik itu perhatian, waktu, dan materi, tetapi lo merasa nggak mendapatkan apa-apa kembali, itu adalah indikasi lain bahwa pasangan lo mungkin sedang memanfaatkan lo. Pasangan yang baik itu tidak hanya memerlukan lo di saat mereka butuh, tapi mereka juga akan memberikan perhatian, cinta, dan dukungan di saat lo memerlukannya. Jika lo merasa cuma jadi penolong tanpa ada imbalan emosional atau perhatian balik, ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi apakah hubungan ini benar-benar seimbang atau justru lo hanya diperlukan sebagai sumber keuntungan bagi pasangan lo sendiri. Hubungan yang sehat itu bukan soal siapa yang lebih kuat atau lebih pintar, tapi soal keseimbangan. Nah, kalau lo merasa mulai gak dihargai, ini saatnya buat bertindak. Yang terakhir, langkah-langkah yang bisa lo ambil untuk memperbaiki hubungan. Langkah pertama yang harus lo ambil adalah berbicara terbuka dengan pasangan lo. Jangan biarkan perasaan lo terpendam karena takut menyakiti hati dia, atau karena khawatir hubungan bisa berakhir. Jika lo merasa ada yang salah, lo berhak untuk mengungkapkan perasaan lo. Cobalah untuk berbicara dengan kepala dingin dan jelaskan apa yang lo rasakan, tanpa menyalahkan pasangan lo sendiri. Komunikasi yang baik adalah dasar untuk memperbaiki masalah dalam hubungan lo. Jangan menunggu sampai kita merasa semakin tertekan, karena hubungan yang sehat itu membutuhkan kedua belah pihak untuk saling mendengarkan dan memahami perasaan masing-masing. Selain itu, lo juga harus memberikan diri lo waktu untuk refleksi. Setelah berbicara dengan pasangan, penting untuk memberikan diri lo waktu untuk berpikir apakah hubungan ini masih memberikan kebahagiaan atau malah membuat lo merasa kosong. Tanyakan pada diri lo sendiri, apakah gue bahagia di hubungan ini? Jika jawabannya adalah tidak, maka mungkin saatnya untuk mengevaluasi apakah hubungan ini layak untuk dipertahankan atau apakah lo harus keluar demi kebaikan diri lo sendiri. Ingat, menjaga harga diri dalam hubungan itu jauh lebih penting loh daripada pertahankan dalam hubungan tidak sehat. Jadi, sekarang lo udah paham kan? Yuk,
kita tarik kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya adalah bucin itu nggak masalah asal lo tetap bisa menjaga harga diri lo dan hubungan itu tetap sehat. Tapi kalau lo mulai ngerasa kehilangan diri lo sendiri dan cuma jadi pengorbanan buat pasangan, itu udah bukan bucin lagi. Itu bisa jadi tanda lo nggak dihargai. Jangan takut buat berkata tidak. Jangan takut buat menjaga batasan. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa nggak layak untuk mendapatkan perhatian dan rasa sayang yang sama seperti yang lo berikan. Hubungan itu harus saling memberi dan menerima. Dan harga diri lo adalah hal yang harus lo jaga. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Komen di bawah apa sih yang pernah lo alami tentang bucin atau harga diri dalam hubungan. Gue pengen banget dengar cerita lo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri dan ingat, hubungan sehat itu dimulai dari diri lo.